Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillah rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidina Muhammad ibni Abdullah, rekan-rekan mahasiswa yang saya hormati. Alhamdulillah pada kesempatan siang hari ini kita kembali bertemu di mata kuliah TPIK, dan seperti yang tertulis di background ya atau di slide itu, kita akan mulai masuk ke data mining ya. Jadi kita akan melihat tren-tren penelitian yang terkait dengan data mining. Tapi terlebih dahulu nanti kita akan coba lihat dulu ya data mining itu apa ya. Nanti saya sambil dibantu ya, karena ini beberapa pengertian atau beberapa sumber literaturnya berbahasa Inggris. Nanti kawan-kawan yang hadir bisa memberikan informasi terkait dengan mungkin pengertian yang saya berikan itu salah atau mungkin translasinya salah, mungkin bisa dibantu nanti ya. Kita coba sapa dulu rekan kita yang sudah hadir. Tadi saya tidak hafal kayaknya suaranya Rina ya kayaknya tadi ya. Karena yang muncul di sini Rina Selvia, kemudian Ahmad Raisa Rabial, dan Ahmad Rizky, serta Ricci Daniel. Berarti ada 3 orang lagi ya yang belum bergabung, sampai kita tunggu. Mungkin kawan-kawannya masih atau dalam posisi di kantor tempatnya PKL ya.
Baik, kita coba lihat dulu ya. Hari ini tanggal 15 September ya. Baik. Nah, ini ya. Oh ya, sebelum kita masuk ke materi, ada informasi juga dari kampus bahwa sementara ini LMS atau e-learning system di tempat kita itu masih belum bisa diakses karena memang ada gangguan di servernya. Jadi di Banjarbaru itu ada gangguan server untuk LMS, termasuk juga website Steamik, termasuk mungkin presensi ya. Nanti ada yang bertanya, siapa tahu ya, kenapa presensinya tidak bisa diakses, presensi online. Nah, itu karena memang masih ada gangguan, jadi sementara ini tidak bisa diakses. Walaupun waktu apa ya, seminggu yang lalu itu kan sudah saya buka beberapa minggu, tapi kalau memang tidak bisa diakses juga tidak bisa atau tidak ada gunanya dibuka duluan gitu ya ininya, apa namanya, presensinya. Kemudian untuk rekaman kuliah ini juga sudah saya unggah kalau tidak salah yang pertama dulu ya di channelnya saya yang apa namanya Budi Rahmani, dan saya juga live streaming kan ini di channel Budi Rahmani Ilkom ya, jadi ada dua. Nanti mungkin saya akan coba sambil lihat dulu ya di apa namanya di YouTube-nya ini sudah atau masih berlangsung atau lancar apa tidak live streamnya, sebentar ya. Baik, tampaknya live streamingnya lancar di situ. Nanti saya share ininya linknya ya ke grup TPIK. Sebentar. TPIK. Kita sudah punya grup belum ya? Oh ada. Ini lupa saya. Nah jadi rekamannya ada di link yang sudah saya berikan di grup. Nanti bisa diakses ke sana terkait materi. Untuk apa namanya slide-nya belum saya sempat unggah karena LMS-nya bermasalah, jadi belum bisa diunggah ke sana. Mungkin insya Allah saya coba berikan nanti link Google Drive saja ya, biar kawan-kawan sekalian bisa nanti mempelajari lebih detail lagi apa yang disampaikan di secara daring seperti ini. Baik, apa kabar Raisa dan kawan-kawan? Baik, Pak. Alhamdulillah baik ya. Baik, kita lanjut dulu ya. Nah, ini ada materi yang terkait dengan data mining. Mungkin bisa sambil dibaca, karena kalau saya membaca itu nanti sama aja ya. Jadi maksudnya terkait dengan data mining, ini adalah beberapa sumber ya, tapi ini mohon maaf nih, tulisan sumbernya tertutup dengan tanggal, itu mungkin harusnya saya geser nantilah gitu ya. Data mining is the practice of mining large database in order to generate new information. Jadi intinya data mining itu proses untuk mempelajari dan apa ya, examine, mengolah data yang cukup besar, database ya, sehingga nanti kita bisa menghasilkan sesuatu informasi yang baru dari situ. Jadi dari data-data kemudian nanti ada informasi. Jadi ada perbedaan istilah ya, informasi dan data-data itu sesuatu yang belum diolah, kemudian informasi itu setelah data itu diolah jadi satu informasi. Misalkan data apa namanya ya, tweet di Twitter, kemudian diolah sehingga misalkan kita bisa apa sih namanya, bisa nanti menghasilkan sesuatu yang terkait dengan apa yang diperoleh dari data yang banyak tadi. Sebentar ya. Baik, kita lanjutkan lagi. Ada juga yang menginformasikan atau memberikan pengertian tentang data mining itu adalah proses untuk memperoleh apa namanya, atau discovering itu ya, yang mencari pola gitu ya dari sekian banyak dataset yang kemudian bisa jadi nanti menerapkan metode tertentu ya, intersection of machine learning, bisa jadi perpaduan antara machine learning, kemudian statistik juga bisa dilakukan di situ, kemudian dan metode lainnya terkait dengan database system ya. Nah itu yang dimaksud dengan
data mining ya. Kalau secara harfiah data mining itu artinya menggali data gitu ya, atau mining itu kan ya menggali, atau kalau istilah batu bara itu batu bara mining ya, coal mining. Nah, itu dia. Nah, jadi seperti itu kurang lebih yang dimaksud dengan data mining. Nah, kemudian akan kita coba lihat lagi data mining itu digunakan dalam bidang apa saja ya. Jadi ini ada hubungannya nanti dengan kawan-kawan yang sedang PKL ataupun yang sekarang sudah semester 5 atau semester 7 ya. Kemudian nanti ingin melakukan penelitian atau mencari ide kira-kira penelitian apa saja yang mungkin bisa dikerjakan ataupun diusulkan terkait dengan tugas akhirnya ya. Nah, kita lihat ini kalau misalkan tertarik dengan data mining ya, bisa diterapkan saja. Sebentar, ini mikrofonnya jatuh. Saya geser dulu ya. Baik, sudah? Masih mudah-mudahan masih bagus ya suaranya ya. Saya turunkan mikrofonnya karena mau jatuh dari stand mic-nya. Yang pertama itu terkait dengan future healthcare ya. Jadi apa sih namanya healthcare itu? Perawatan kesehatan di masa depannya, atau terkait dengan kesehatan di masa depan. Bisa jadi gini. Jadi misalkan ada sekian banyak data yang merupakan data medis ya. Kemudian bisa jadi kita akan membuat sebuah prediksi dari sekian banyak data medis itu, ataupun dari sekian banyak data medis nanti kita akan bisa menentukan kira-kira nanti di kedepannya itu akan terjadi pandemi lagi kah atau seperti apa gitu ya. Jadi misalkan dengan 2 tahun data terakhir terkait pandemi ini, kemudian nanti bisa diprediksi kira-kira di tahun ke depan itu atau di bulan depan itu, jadi per bulan ya akan ada peningkatan, akan ada penurunan atau bagaimana. Nah seperti itu ya. Ini terkait dengan prediksi tentang kesehatan masa depannya. Kemudian market basket analysis. Jadi ini terkait keranjang belanja. Jadi kalau misalkan kita sering membuka apa istilahnya ya, aplikasi belanja online ya. Nah itu kan biasanya kadang kita menandai suatu barang itu, entah kita masukkan ke keranjang, entah nanti kita tandai dengan favorit gitu ya, atau barang yang kita sukai misalkan. Nah itu walaupun kita tidak beli, itu nanti si sistemnya akan menganalisis dari data-data itu. Ini orang suka menandai atau men-tag barang yang terkait dengan olahraga misalkan, maka nanti dia akan memberikan apa istilahnya ya, notifikasi atau promosi terkait dengan barang-barang yang biasanya dijadikan favorit gitu. Jadi wah ini ada alat olahraga yang baru nih, misalkan ada raket baru, ada bola baru, ada macam-macam terkait dengan olahraga. Kemudian terkait dengan edukasi atau pendidikan juga ini bisa digunakan ya. Misalkan tadi dari sekian banyak data siswa yang sudah menempuh kuliah secara daring, itu seperti apa nanti ininya pengaruhnya. Nah itu juga bisa diolah dari situ, dari data-data. Misalkan ada sekian ribu anak TK yang kemudian sudah melakukan proses pembelajaran secara daring, itu pengaruhnya seperti apa? Apakah sama seperti pembelajaran offline atau luring gitu ya? Apakah ada perbedaan? Itu yang kemudian dianalisa dari sekian banyak data itu. Jadi datanya dikumpulkan, kemudian nanti dianalisa, entah di clustering, entah nanti dianalisa secara statistik gitu ya, atau dikelompokkan dengan, atau dianalisa dengan model yang lain. Kemudian manufacturing engineering ini terkait dengan teknik ya. Jadi manufacture itu kan proses produksi perangkat. Itu juga misalkan dari sekian tahun produksi gadget ini, kemudian dia apakah cenderung disukai konsumen apa bagaimana. Jadi atau misalkan dari sekian banyak barang yang gadget yang sudah diproduksi speknya ini, kemudian yang banyak laku itu yang mana. Jadi kurang lebih seperti itu juga. Jadi data-data
di perusahaan itu juga bisa jadi nanti bahan untuk kita melakukan proses analisis ya. Kemudian customer relationship. Ini juga digunakan ya, data mining ini terkait dengan menganalisa kalau misalkan customer-nya memberikan feedback segala macam, itu kira-kira nanti perusahaan perlu melakukan apa saja ya terkait dengan menjaga hubungan baik terhadap customer. Entah itu misalkan data seberapa banyak keluhan terkait dengan garansi, kemudian terkait dengan layanan purna yang namanya purna jual, nah seperti itu ya. Itu juga biasanya dilakukan proses analisis terhadap data pelanggan. Kemudian udah banyak sekali ya, ini saya juga tidak menguasai semuanya. Fraud detection ini saya mungkin bisa di ini ya, apa fraud itu kekhawatirannya. Coba nanti dicari tahu lagi ya. Saya agak lupa ini ya, bentar saya cari. Ada yang mungkin tahu arti fraud detection? Saya lupa ini artinya. Fraud detection. Oh ya, dan bukan ketakutannya, deteksi kecurangan. Nah jadi mungkin ada sejumlah data yang bisa jadi gini ya, secara psikologis itu bisa jadi memungkinkan dari sekian banyak data, kemudian atau dari sekian banyak pertanyaan yang diajukan ke seseorang itu bisa menunjukkan atau menghasilkan kesimpulan atau informasi bahwa oh ini orang cenderung nanti bisa melakukan kecurangan, misalkan seperti itu ya. Jadi itu bisa dilakukan dengan proses data mining, kemudian dianalisis ininya ya, data tersebut. Bentar. Saya juga udah lupa karena ini sudah lama ya. Nah ini juga sama ya terkait dengan gangguan intrusion ini ya. Bisa jadi dilakukan secara psikologis atau dilakukan secara sistematis melalui sistem di komputer ya. Jadi kalau misalkan orang sedang melakukan ini itu misalkan salah memasukkan password gitu ya atau kode kata sandi, itu apakah termasuk dalam kategori mengganggu, apakah dalam kategori lupa saja, apakah dalam kategori yang lain gitu ya, hacking atau bagaimana. Nah itu juga ada proses penelitiannya sendiri yang terkait dengan itu. Nah itu juga kawan-kawan mungkin bisa nanti melakukan penelitian terkait dengan itu ya. Jadi kalau misalkan tapi datanya bisa jadi diambil misalkan ada sistem yang dianalisa, yang diamati gitu ya, misalkan data presensi mahasiswa itu seberapa sering atau seberapa banyak yang salah memasukkan password gitu ya. Terlepas dari kalau misalkan mereka sudah menginstalasi auto typing atau auto completing ya, auto completing password and username gitu seperti itu. Nah itu juga bisa dilakukan. Nah kemudian kalau lie detection ini juga bisa dilakukan seperti tadi ya, seperti fraud detection tadi itu bisa dilakukan dengan saya pindah dulu. Dengan memberikan sejumlah pertanyaannya. Biasanya ini bisa dilakukan oleh kawan-kawan yang terkait dengan psikologi ya. Tapi kalau di kawan saya dulu itu terkait membuat lie detection-nya dengan kamera. Jadi kalau misalkan yang di film-film itu kan ada yang dipasang di sekitaran tubuh ya, entah di tangan, kemudian di jantung, entah di kepala gitu atau di muka atau di mana gitu ya, yang bisa diukur misalkan detak jantung, detak atau denyut nadi ataupun raut muka gitu ya. Nah kalau kawan saya dulu kebetulan ada yang membuat analisa kebohongan itu terkait berhubungan dengan raut mukanya. Kemudian customer segmentation ini memilah-milah ya. Ini customer yang suka peralatan olahraga, ini suka gadget elektronik, ini suka apa gitu ya, yang terkait dengan barang-barang yang disukai dan sering dibeli gitu. Itu bisa jadi nanti bisa juga dilakukan analisis dari
sebuah marketplace ya, atau aplikasi layanan belanja online. Kemudian financial banking ini juga bisa dilakukan nanti oleh terutama perbankan ya, terkait dengan customer-nya, entah nanti ini si orang cenderung suka membelanjakan secara daring misalkan, atau secara online, atau suka kartu kreditnya dibelanjakan untuk ini segala macam. Nah, itu juga sebenarnya bisa dilakukan analisis terhadap data-data customer sebuah bank gitu ya. Baik, ini ada Fernanda Ersal yang sudah hadir. Kemudian kita lanjutkan lagi 11 ya, corporate surveillance. Ini terkait dengan survei ya. Jadi sebuah perusahaan atau sebuah institusi itu bisa melakukan sebuah survei terhadap ke masyarakat ataupun ke customer, kemudian data-data itu dilakukan analisis seperti tadi ya kurang lebih. Nah, itu kurang lebih ya. Ada lagi tidak? Oh, ada lagi riset analisis. Nah, ini yang kita lakukan ya di riset analisis. Jadi kita punya data sekian banyak data, nanti kita bisa kelompokkan data tersebut untuk keperluan analisis. Wah, ternyata dari sekian data ini kita bisa simpulkan apa gitu ya. Nah, kemudian terkait dengan investigasi kejahatan juga bisa dilakukan ya, atau bisa diterapkan atau bisa diimplementasikan data mining ini. Dan terakhir di bioinformatics. Nah, sebenarnya mungkin banyak lagi ya bidang-bidang yang kita bisa terapkan data mining inti ke dalamnya ya. Dan ini hanya beberapa yang mungkin sempat saya kumpulkan untuk disampaikan di mata kuliah ini ya. Nanti mungkin kalau ada yang punya informasi lebih detail itu bisa disampaikan ya. Baik, ada pertanyaan dulu sampai sini. Nah, kemudian tren penelitiannya seperti apa ya? Coba kita lihat ya. Terkait dengan data mining ini. Ternyata yang dilakukan oleh orang di luar sana terkait data mining ini tidak hanya terfokus pada data miningnya saja, tapi sudah menyinggung atau mengombinasikan dengan artificial intelligence atau kecerdasan buatan. Saya yakin kawan-kawan sudah banyak melihat di luar sana ya terkait dengan AI ini atau AI ini. Kemarin kalau yang terkait dengan robot itu juga sudah ada robot yang berbasis AI ini. Banyak sekali di luar sana, termasuk yang diproduksi oleh Tesla robot itu. Mereka sudah membuat robot yang berbasis AI ini. Dan kedepannya saya kemarin habis ikut webinar ya. Dan katanya ada rencana dari peneliti-peneliti di luar sana, di luar negeri, bahwa nanti otak manusia itu bisa di-download, kemudian nanti bisa di-upload ke AI-nya robot gitu. Jadi seolah-olah kita bisa mentransfer proses pemikiran seorang manusia itu ke robot. Katanya seperti itu, wallahu alam gitu ya. Apakah bisa terjadi apa tidak. Nah, jadi intinya data mining sekarang itu tidak berdiri sendiri, jadi banyak metode-metode yang juga dikombinasikan dengan data mining. Itu trennya ya sekarang ini ya. Nah, misalkan ada ini ya, analysis of artificial neural network accuracy using back propagation algorithm in predicting process. Nah, jadi ini mencoba ada penelitian yang terkait dengan ANN ya, atau neural network atau jaringan saraf tiruan yang menganalisa akurasi algoritma prediksinya itu seperti apa. Ini juga sebenarnya salah satu contoh penelitian yang dari sekian banyak data kemudian diolah menggunakan AI, kemudian dianalisis kira-kira berapa akurasinya. Ini nanti silakan dicari ya. Beberapa penelitian saya yang dulu tahun 2012, kalau tidak salah 2013 itu juga sudah menggunakan AI ini. AI yang JST untuk maksud saya. AI yang pakai JST ini untuk mengolah sekian banyak data gitu ya. Nah, ini juga sama mirip ya dengan yang tadi ya. Sama-sama menganalisis akurasi dari si AI artificial neural network ANN terhadap proses prediksi ya. Nah, ini tahun 2018. Nah, kemudian ini Kamin methods on clustering of rice crops by province as effort to stabilize food crops in Indonesia. Jadi ini gabah ya terkait dengan beras atau padi ya.
Ini untuk melakukan clustering atau pengelompokan nanti untuk atau dalam rangka menstabilisasi proses produksi dari gabah di Indonesia, kurang lebih seperti itu ya. Nanti mohon dikoreksi kalau ada yang salah dari apa yang saya sampaikan. Nah ini dia. Kemudian, bentar saya geser dulu kameranya. A dataset and preliminary study for abusive language detection in Indonesian social media. Ini jadi ini dataset yang kemudian dianalisis. Kemudian kata-kata abusive itu kata-kata kasar ya kurang lebih ya di sosial media. Jadi ini penelitiannya terkait dengan bagaimana menganalisis atau mempelajari. Jangan sampai saya salah ya betul ya. Abusive itu kata-kata bahasa yang kasar di sosial media, kemudian dilakukan analisis ya kira-kira seberapa banyak. Tapi nanti biasanya dikategorikan ini yang kasar itu kata-kata yang seperti apa, yang mana. Jangan-jangan dia atau si usernya hanya menyampaikan tapi bukan berkata-kata kasar, hanya menyampaikan bahwa ini ada kata-kata kasar. Jadi bukan berkata-kata kasar. Itu harus dibedakan ya. Sistem yang dibangun harus bisa membedakan. Si A ini melakukan atau menyampaikan kata-kata kasar sebagai niat dalam arti berniat gitu ya, atau juga dia hanya menyampaikan bahwa ini loh ada berita yang isinya dengan kata-kata kasar. Itu jadi mungkin sedikit agak belibet ya ininya ya dipahami ya, tapi kurang lebih seperti itu. Nah ini yang nomor 5 ya, user acceptance factor of hospital information system and related technologies. Nah systematic review, jadi ini sebenarnya paper atau penelitian yang terkait dengan bagaimana menganalisa dari hasil data si pasien ya yang menggunakan fasilitas di di rumah sakit, misalkan suatu rumah sakit. Itu bisa juga dianalisis ya, apakah menurut usernya pelayanannya sudah cukup baik, apa yang kurang, itu nanti kemudian bisa jadi dimasukkan bagi rumah sakit untuk melakukan perbaikan atau koreksi ya. Kemudian sentiment analyze using web-based platform on virtual education during. Nah ini dia. Jadi analisis sentimen terhadap proses pembelajaran secara virtual ya selama 2020. Nah ini cukup baru ya penelitiannya, nanti bisa dicari kira-kira yang dilakukan dalam penelitian itu apa. Rekan-rekan bisa nanti membacanya di sumber yang ini sudah saya berikan ya linknya. Itu bisa dilihat. Di situ lebih detail seperti apa yang dilakukan oleh peneliti ini ya. Kemudian oh ya tadi katanya wah nih mungkin ada yang protes kok berbahasa Inggris Pak. Ya seperti itulah ya, kalau misalkan kita search di Google kemudian kita ketik data mining research gitu, research nanti yang muncul adalah terkait dengan itu. Dan kita cari yang berbahasa Indonesia ya. Walaupun ini cukup lama sebenarnya kalau untuk penelitian kita ya ini sebenarnya sudah cukup ketinggalan zaman, tapi kita lihat saja ya untuk sekedar pembelajaran saja. Nanti ada juga yang judul-judul penelitian yang terbaru dari kawan-kawan mahasiswa ya. Kalau tadi mungkin penelitiannya dosennya. Nah ini ada dari kawan yang terkait dengan data mining juga. Ini adalah program kreativitas mahasiswa yang tahun 2015 ya. Coba dilihat sambil diamati dan judulnya saja sudah spektakuler itu ya, apalagi yang sekarang nanti bisa dibandingkan ya. Nah itu yang sementara ini saya kira membuat kita sulit bersaing ya di luar sana dengan pada saat kemarin kita mengajukan proposal PKM ke Dikti. Jadi itu yang penelitian yang mereka usulkan itu sudah luar biasa ya. Jadi kita agak kesulitan menyainginya ya. Sebentar ya. Ini dari ITS ya. Ini PKM-GT ini gagasan tertulis ini. Jadi ini hanya gagasan yang diungkapkan dalam bentuk tulisannya, belum dilakukan analisis secara detail seperti apa realnya gitu. Nah, oke, saya geser dulu. Nah, ini juga terkait dengan EKTP ya.
Ini juga sudah cukup lama. Coba diperhatikan dia melakukan apa? Revitalisasi EKTP dengan penambahan data struktur gigi. Jadi dulu kalau yang sekarang ini kan data EKTP, mungkin kawan-kawan yang sudah melakukan rekam medis di proses EKTP itu kan datanya dari sidik jari, kemudian retina juga, kemudian muka juga. Nah itu sudah direkam secara detail. Nah dia mengusulkan untuk struktur gigi juga bisa dimasukkan dalam rekam medis di EKTP. Nah itu sementara memang peralatannya belum cukup lengkap mengarah ke sana. Jadi bisa jadi sementara ini oleh pemerintah sudah dianggap cukup data rekam medis yang memuat data bioinformatics ya terkait dengan sidik jari, kemudian ini retina dan juga muka itu atau face ya itu sudah cukup menurut pemerintah sementara ini. Kemudian masih di 2015 ini ada PKM GT ya, banyak PKM GT ini terutama yang gagasan-gagasan mereka. Jadi nih kawan-kawan nanti bisa membuat sebuah gagasan gitu ya yang kira-kira di luar kebiasaan atau out of the box, kemudian nanti bisa dituangkan dalam sebuah proposal PKM yang kemudian kita bisa ajukan ya. Itu walaupun tidak dilakukan penelitian secara real itu bisa diusulkan nantinya. Jadi apa yang kira-kira, jadi biasanya gini, kalau kita ingin mengusulkan sesuatu itu biasanya kita yang sudah banyak membaca ya, sudah mengalami banyak hal dari keseharian kita, kemudian oh ini yang tidak ada ya, bagaimana kalau saya usulkan dalam bentuk tulisan. Nah nanti kawan-kawan yang ambil mata kuliah ini tuh bisa melakukan itu, kemudian nanti bisa dikonsultasikan ya ke dosen pembimbingnya, entah siapa nanti dosen pembimbingnya, atau juga bisa ke saya nanti dalam rangka kita kuliah ini, dan juga nanti dalam rangka mengajukan usulan PKM-nya. Baik itu. Kemudian ini juga ada dari Universitas Telkom ya. Nah ini terkait dengan prediksi ya. Jadi kalau misalkan terkait data mining itu biasanya ada kata kuncinya bisa database sendiri, bisa data mining sendiri, bisa jadi nanti data saja atau prediksi. Ini juga biasanya kalau prediksi itu jarang yang melibatkan data sedikit gitu ya. Biasanya datanya banyak, bisa jadi ratusan bahkan ribuan, bisa jutaan. Nah itu yang kemudian bisa dikategorikan sebagai proses data mining gitu ya, karena datanya banyak. Nah, seperti saya akan sampaikan ini sudah terlalu lama ya, karena ini tahun 2015. Kita akan coba lihat yang agak baru, bukan agak baru, yang terbaru ya. Terutama yang tahun 2021 ini terkait dengan pendanaan PKM tahun 2021 ya. Jadi nanti kita lihat ada beberapa bidang PKM yang kemarin sudah disampaikan. Kemudian yang ini adalah salah satunya ya, yang baru juga ini, yang baru didanai tahun 2021 ini. Mudah-mudahan nanti yang mengambil mata kuliah ini bisa mengajukan untuk tahun 2022 ya. Jadi nanti masing-masing orang mengajak kawan yang lain. Jadi paling tidak nanti ada 7 proposal yang kita bisa ajukan ya dari yang mengambil mata kuliah ini dulu. Jadi target saya mudah-mudahan nanti bisa dipenuhi ya. Kita bisa mengajukan paling tidak 7 judul PKM. Entah nanti mau ke bidang yang mana, entah PKM Karsa Cipta seperti ini ya, atau nanti PKM yang lain. Nah ini contoh-contoh ya. Ini PKM KC atau Karsa Cipta terkait dengan aplikasi Big Data pendeteksi buzzer pada media sosial. Mungkin kawan-kawan sudah asing ya, tidak asing dengan kata-kata buzzer yang sekarang ini lagi marak gitu ya, buzzer yang digaji gitu. Tapi kita tidak akan berbicara masalah politis di di mata kuliah ini. Nah terkait dengan itu, ini dari Universitas Tarumanegara ya, kalau tidak salah dari Jakarta atau Tangerang, Jabodetabek lah kurang lebih ya. Itu nomor mahasiswanya yang ini, sebentar saya tandai dulu. Ini nomornya. Kemudian ini dari LL Dikti mana? Itu dari daerah mana ya? LL Dikti 3 ini biasanya dari Jakarta. Kemudian ini adalah kode dari kampusnya. Ini nama kampusnya. Oh ya, kemudian ini jenis PKM-nya. Rekan-rekan sekalian bisa lihat ya coretan saya ini ya. Ini atau Ricci.
Raisa, bisa terlihat ya? Ya, Pak. Baik. Ya, mohon maaf saya biar sesekali menyapa kawan-kawan biar saya tidak terlihat seperti orang aneh berbicara sendiri di depan komputer di sini ya, di kelas ini, di studio sini. Baik, ini aplikasi Big Data tadi ya. Nah ini nomor NIM mahasiswanya. Jadi kalau misalkan sebenarnya ini dalam bentuk tabel ya, tabel di Excel, tapi saya cuplikan ke sini karena saya mencoba memilah-milahkan yang mana yang terkait dengan data mining dan lain-lain. Nah, ini sudah sampai ke big data yang mereka ya. Jadi datanya tidak sedikit, bisa jadi ratusan ribu, bisa jadi jutaan gitu ya. Jadi dari data-data tersebut bisa mereka atau aplikasi ini deteksi, oh ini termasuk buzzer, ini bukan buzzer, seperti apa ya. Kita tidak tahu algoritma yang diterapkan di dalam proses deteksi buzzernya ini, tapi saya kira itu sudah luar biasa yang dilakukan oleh penelitian ini. Baik, kita lanjut lagi. Nah ini ya, Abra, aplikasi Bank Raudatul Atfal sebagai upaya peningkatan kredibilitas data tabungan pada gugus Halimatus Sa'diyah Kebumen. Nah ini dari Kebumen, Universitas Ma'arif Nahdlatul Ulama Kebumen, ini namanya PKM-PM. Ini sebenarnya PKM yang pengabdian pada masyarakat ya, tapi ini sebenarnya juga ada proses data miningnya karena peningkatan efektivitas data tabungan. Nah ini kan mereka mengumpulkan data-data, kemudian nanti diolah, dibuatkan aplikasinya, kemudian ini diimplementasikan ke mana tadi? Gugus Halimatus Sa'diyah Kebumen ya. Nah ini dia ke situ. Bisa jadi ini tabungan apa sih namanya? Tabungan perkreditan rakyat atau tabungan konvensional atau bank tabungan syariah gitu ya, bank syariah di bank syariah swasta di Kebumen. Nah ini termasuk PKM PM, pengabdian pada masyarakat. Jadi apa yang dibuat ini kemudian diimplementasikan ke tempat itu ya. Oh iya, ini juga saya lupa tadi. Ini ada dananya ya. Ini dananya 7.500.000 bentar. 7.500.000 ini yang saya tunjuk, yang berikut tadi 6.564.000. Nah, nanti harus pintar-pintar juga sama ini ya. Dan saya hapus dulu ya ini. Baik, ini PKM RE, ini riset eksakta ya. Jadi riset itu ada dua di PKM sekarang, riset eksakta dan riset sosial humaniora. Eksakta ini tidak melibatkan terkait dengan orang atau lingkungan sosial, tapi secara eksakta atau secara eksak gitu ya, ini dilakukan penelitian terkait dengan indikator penyebab kematian berdasarkan pola kedatangan serangga sebagai penunjang penyelidikan forensik. Ini agak ini juga ya, sebenarnya agak horor juga. Jadi misalkan ada korban meninggal, kemudian nanti tapi beberapa waktu berikutnya baru ditemukan ini ada pola. Jadi dia mau coba menganalisis pola kedatangan serangganya, kalau kedatangan serangganya banyak, kedatangan sedikit, atau berapa banyak, atau serangganya yang datang apa saja, itu terkait dengan penyebab kematian berdasarkan itu tadi. Agak ngeri-ngeri ini juga ya. Ini dari Universitas Muhammadiyah Riau ya. Didanai 8 juta, lumayan ya. Kemudian kita lanjut lagi. Mungkin kalau ada yang mau disampaikan atau disanggah bisa ya langsung ya, tanpa harus menunggu nanti diberikan kesempatan bertanya. Ini ada berapa orang yang hadir? 1, 2, 3, 4, 5 orang ya. Berarti 2 orang yang tidak hadir. Baik. Namanya Merdesa Bansos, aplikasi monitoring bantuan sosial berbasis data spasial terintegrasi kode QR dan sistem pengenalan wajah secara deep learning. Wah ini luar biasa ini. Jadi orang yang menerima bantuan itu didata dulu, ada kode QR-nya, kemudian ada sistem face detection-nya atau face recognition-nya, itu diimplementasikan di sini. Jadi kalau misalkan yang menerima itu bukan orang yang berhak, itu terdeteksi di sini. Kadang misalkan ada yang nama yang sama atau mungkin kebetulan data
alamatnya mungkin mirip. Nah, dengan ini dia bisa membedakan nantinya. Oh, ini yang dimaksud dengan atau tujuan dari bantuan ini adalah ke orang yang ini gitu ya. Baik. Saya teruskan dulu. Ini Sikuma, alat input data dan perhitungan terkalibrasi dalam proses manajemen kurban. Nah, ini juga ya. Ini PKMKI ya, ini sebenarnya kewirausahaan dan ada unsur intelektualnya. Nah, jadi apa yang dihasilkan di usulan ini itu sebenarnya bisa dijadikan usaha juga ya oleh apa namanya si Raihan Rafif ini. Kemudian bisa dijual ke yayasan atau ke masjid-masjid terkait dengan pengelolaan atau manajemen kurban ini ya. Jadi dia sudah punya apa namanya sistem yang kalau misalkan kurban itu misalkan gini, saya mengira-ngira saja karena tidak membaca persis detail isi dari penelitiannya. Lalu misalkan ini ada sekian ekor sapi, masing-masing sapi itu beratnya sekian, kemudian yang apa namanya masyarakat yang menjadi apa ya mustahik ya istilahnya ya menjadi yang berhak menerima apa namanya entah itu daging kurbannya, kemudian nanti bisa terhitung dari situ. Wah ini kalau sapi sekian puluh ekor atau sekian belas ekor dengan berat masing-masing sekian nanti bisa menghasilkan kalau misalkan dibagi sekian daging, sekian tulang, sekian apa namanya mungkin jeroan dan lain-lain gitu ya, itu maka akan menghasilkan sekian bungkus paket kurban gitu ya. Nah itu dia, itu bisa jadi seperti itu ya ininya ya yang dimaksud. Nah saya kira kawan-kawan sekalian juga bisa melakukan atau membuat hal serupa ya nanti dengan proses dimodifikasi namanya. Jadi apa namanya kita kalau melakukan penelitian itu bisa jadi meniru sesuatu tapi kita lakukan modifikasi. Jadi jangan meniru plek gitu ya, atau jangan di copy paste 100% tapi kita copy paste kemudian kita modifikasi kemudian kita rilis dengan nama yang lain misalkan, itu sebenarnya boleh ya, dalam artian kita sudah melakukan modifikasi dari apa yang sudah dikerjakan oleh orang lain kemudian kita beri nama lain dari apa yang sudah dilakukan dan diberi nama tambahan dan sesuai dengan yang kita lakukan modifikasi terhadapnya tadi. Nah itu ya, jadi kawan-kawan nanti yang melakukan penelitian atau berencana melakukan penelitian bisa melakukan kurang lebih hal demikian ya. Jadi tidak boleh plek 100% ditiru, tapi ada proses modifikasi, ada proses perubahan-perubahan yang entah perubahan parameter, entah perubahan variabel, entah perubahan metode gitu ya, sehingga nanti apa yang dihasilkan di penelitian itu tidak sama persis, ada sesuatu yang baru yang bisa diandalkan. Nah, itu ya. Kemudian berikutnya lagi ini PKMRE. Jadi banyak yang riset eksakta ya. Nanti kita lihat ada tidak yang sosial humaniora. Penentuan efektivitas dan strategi vaksinasi COVID-19 di Jawa Barat dengan memodelkan data epidemiologis COVID-19 menggunakan model susceptible, infected, recovered, dan determifikasi. Kemudian maksudnya ini susceptible ini apa ya istilahnya ya? OTG ya, orang tanpa gejala. Kemudian infected ini yang betul-betul terinfeksi positif. Kemudian recovered ini yang sudah sembuh. Kemudian dead itu yang meninggal. Dari data itu kemudian bisa dianalisis kira-kira vaksinasi yang dilakukan oleh pemerintah itu sudah efektif apa belum? Apakah perlu sosialisasi lagi? Jangan ada pemaksaan gitu ya, tapi sosialisasi pentingnya vaksinasi. Jadi masyarakat jangan diancam, jangan dipaksa, jangan misalkan kalau mau ke mall itu harus vaksin. Kalau mau terbang itu harus vaksin dulu. Jangan seperti itu. Jadi ada upaya-upaya lain sehingga orang itu sadar untuk melakukan vaksinasi tanpa harus dipaksa, tanpa harus ada rasa keterpaksaan ya. Nah, itu bisa jadi suatu analisis ya setelah dilakukan analisa. Jadi misalkan ada Raisa dan kawan-kawan atau Rini ya namanya. Rina ya. Misalkan ingin menyurvei sekian banyak orang yang sudah bervaksin di
Banjarbaru atau di Banjarmasin di kecamatan mana gitu ya. Nanti seberapa banyak yang divaksin itu terpaksa atau melalui kesadaran sendiri atau bagaimana, itu nanti bisa dilakukan analisis dari situ ya. Tadi kalau misalkan setelah dilakukan survei ternyata dari 1.000 orang yang sudah divaksin dari umur sekian sampai umur sekian gitu ya, umur 18 sampai umur 70 atau 80 misalkan, itu mereka rata-rata dengan kesadaran sendiri atau dengan terpaksa atau dengan alasan yang lain. Nah, itu bisa dilakukan analisis dari situ nantinya. Kemudian pemodelan kualitas air pada kawasan hutan mangrove akibat limbah antropogenik sebagai upaya pencegahan pemanasan global, pemanfaatan data satelit. Nah, jadi ini juga sebenarnya data juga ya, data satelit yang diambil, kemudian kira-kira dari situ bisa dianalisa terkait dengan tadi kualitas air pada kawasan hutan mangrove. Apakah bagus, apakah sudah tercemar, apakah jauh dari kata layak untuk dijadikan air minum seperti apa gitu ya. Ini bisa diindikan. Jadi ini luar biasa sekali nih. Tapi yang jadi masalah nanti untuk memperoleh data ininya seperti apa. Mungkin mereka sudah punya ini ya, punya data atau sumber data yang valid gitu, sehingga nanti pada saat ditanya sumber datanya sudah diambil dari sini gitu. Itu kemudian bisa dianalisis dari data-data itu tadi. Nah, ini dia yang kemudian yang nomor 2766 ya. Jadi di daftar atau di list penerima penerima usulan tadi ya, penerima pendanaan PKM itu yang di nomor 2766 dari UGM ini PKM Riset Sosial Humaniora ya, PRMSH. PKM Riset Sosial Humaniora. Nah, ini terkait dengan analisis big data media sosial sebagai strategi mitigasi kekerasan fisik yang berlangsung di daerah istimewa Yogyakarta. Ini namanya seperti nama mantan presiden kita dulu ya, Ibu Megawati Soekarno Putri. Nah ini juga sebenarnya dilakukan waktu kita sampai jam berapa? Jam 11.30 ya. Nah ini tadi ini di Jogja, jadi cukup luas daerah penelitiannya, karena kalau misalkan mau lagi kan nanti di Jogja itu ada Kabupaten Sleman kan, misalkan Kabupaten Gunung Kidul atau Kabupaten saya lupa ya, beberapa kabupaten di Yogyakarta itu. Antaranya itu ya, yang kemudian nanti bisa dilakukan lebih spesifik lagi. Tapi ini kalau ini big data, dia bisa nanti sebenarnya dalamnya sudah bisa mengelompokkan berdasarkan kabupaten. Mitigasi itu pencegahan ya, kata lain dari pencegahan kekerasan fisik. Jadi dia menganalisis data di media sosial. Entah seperti apa kita tidak tahu persis ya, tapi kurang lebih demikian yang sudah dilakukan oleh kawan-kawan peneliti, kawan-kawan mahasiswa peneliti di luar sana ya, di luar kampus kita. Saya tadi itu tidak menemukan hasil penelitian atau usulan penelitian yang dilakukan oleh kawan-kawan mahasiswa di lingkungan Kalimantan Selatan seperti itu ya, atau di Kalimantan lah, saya belum temukan. Bentar, nih Andalas ini ada di mana? Mungkin ada yang tahu Andalas ini di mana? Universitas Andalas di Sumatera atau di mana ya? Bentar. Ada yang tahu mungkin kawan-kawan sekalian? Universitas karena saya tidak hafal juga yang Universitas Andalas di mana. Oh ya, ini ada di Sumatera Barat ya. Baik, ini PKMKC ya. Jadi sekali lagi tadi big data data mining itu tidak hanya fokus ke data miningnya saja, tapi sudah dikolaborasikan ya dengan metode-metode atau bidang-bidang lain, sehingga kita tidak bisa mengatakan itu hanya murni data mining, tapi sebenarnya dia sudah merambah kemana-mana. Baik, Rina dan kawan-kawan masih hadir, masih menyimak? Reza, Ricci,
Rizky? Masih, Pak. Baik. Masih Pak, masih. Ya tidak apa-apa sambil mungkin ada pekerjaan lain ya, atau sambil chat di laptopnya, karena ya tadi sekali lagi saya harus menyapa untuk memastikan bahwa saya tidak berbicara sendiri di depan laptop sini ya. Baik, kita teruskan lagi. Oh ya tadi belum. Sistem identifikasi pendataan masyarakat penerima bantuan COVID-19 menggunakan teknologi RFID. Jadi ini pendataan itu kan terkait dengan data mining ya, tapi dia sudah kolaborasikan dengan teknologi RFID. RFID itu sebenarnya ada di masing-masing KTP kita ya. KTP itu ada RFID-nya. Jadi kalau misalkan kita baca data RF yang ada di KTP kita itu akan muncul. Nah, itu sebenarnya saya punya di rumah RFID readernya, tapi belum sempat saya program untuk bisa nanti diperlihatkan gitu ya. Nah, itu kalau dulu ada mahasiswa saya juga yang membuat ini, tapi bukan untuk data mining, tapi murni terkait dengan microcontroller ya, atau kalau nanti di sini kita akan masuk ke namanya electronica dan instrumentasi gitu. Jadi dia dulu bisa membuka atau menutup pintu pagar kalau tidak salah menggunakan RFID itu. Jadi pagarnya bisa dibuka tutup dengan menggunakan kartu atau keychain atau gantungan kunci yang ada RFID-nya atau menggunakan KTP-nya. Sudah direkam nomor RFID-nya, kemudian bisa dilakukan nanti, oh yang ini yang bisa membuka, yang ini yang tidak bisa membuka, gitu ya. Kemudian, nah itu maksud saya ini yang sudah dilakukan oleh kawan-kawan di luar sana. Itu apa yang kita bisa lakukan sekarang itu tergantung rekan-rekan sekalian. Nanti mudah-mudahan bisa terinspirasi dari apa yang saya sampaikan ini, bahwa yang dilakukan oleh orang-orang di luar sana atau kawan-kawan di luar sana itu sudah luar biasa canggih gitu ya. Dan mereka sudah dapat pendanaan. Nanti dari sekian banyak, sekian ribu yang didanai ini akan dipilih lagi yang layak untuk dilombakan secara nasional ya. Apa yang dilombakan dalam Pekan Ilmiah Mahasiswa Nasional gitu ya, PIMNAS. Nah itu. Jadi ini sudah nasional ya, karena ini saingannya seluruh Indonesia, mahasiswa seluruh Indonesia. Perguruan tingginya juga tidak hanya yang swasta, yang negeri juga ikut bersaing. Itu kadang-kadang kita jadi berat jadinya, tapi tidak menutup kemungkinan yang mengambil mata kuliah ini nanti sudah terinspirasi dari sekarang ya. Saya minta nanti dari sekarang sudah berpikir kritis dari apa yang sudah saya sampaikan ini, kemudian dibaca lagi, oh kira-kira saya ingin meneliti ini, atau saya berniat meneliti ini. Nanti kita akan coba bahas sama-sama gitu, kira-kira peluangnya seperti apa. Ya walaupun kita tidak bisa memastikan bahwa nanti yang kita usulkan itu didanai oleh Kemdikbud gitu ya. Tapi yang penting kita sudah berani, sudah bisa mengusulkan, paling tidak itu nanti jadi histori ya, atau riwayat yang baik bagi kampus kita, bahwa ini loh ada yang mengajukan dari sekian banyak mahasiswa, dari 1000 sekian mahasiswa yang ada di SIMIK Banjarbaru, itu ada 7 orang atau 6 orang atau 5 orang ini yang mengajukan gitu. Jadi dari perwakilan dari sekian banyak mahasiswa. Baik, kita terus. Identifikasi reservoir daerah panas bumi Semeru berdasarkan data magnetik dan implikasinya terhadap target penguburan. Nah, ini kan data juga ya. Jadi dari sekian banyak data kemudian nanti dilakukan identifikasi kira-kira yang banyak sumber panas buminya di mana, kemudian nanti bisa dilakukan penguburan di daerah situ. Jangan sampai nanti sudah pasang alat bor yang berat, yang banyak, yang mahal itu atau yang serius gitu ya, tapi ternyata panas buminya hanya sedikit, jadi akhirnya biaya pemasangannya itu biaya panas bumi yang diperoleh itu tidak sesuai dengan biaya pemasangan yang dilakukan. Nah ini ya sudah lumayan ini PKMRE ya, riset eksakta. Kita lanjut lagi nih masih, ternyata banyak yang dari Andalas ya. Saya tidak memilter kampusnya ya, saya hanya memilter terkait dengan prediksi atau data mining tadi itu. Jadi ini inventarisasi tumbuhan yang berpotensi penghasil minyak asiri dari famili Lamiaceae di Sumatera Barat berbasis spesimen herbarium. Nah ini kan dia menginventarisasi. Jadi menginventarisasi itu kan mendata, mengumpulkan data-data tumbuhan yang menurut
yang meneliti ini akan berpotensi untuk menghasilkan minyak asiri. Minyak asiri ini apa ya, alkohol ya atau apa? Oh, saya lupa ya, minyak asiri itu seperti hasil suling. Kalau misalkan kita rebus misalkan pandan gitu ya, nanti kan ada uap-uapnya. Nah, uapnya itu kemudian dilakukan proses apalagi saya tidak hafal namanya. Kemudian nanti ada minyak atau cairan yang dihasilkan dari hasil penguapan dan pengembunannya tadi. Seperti itu ya. Nah, ini dari Lamia seae. Oh, ini agak sulit juga ini. Ini entah apa nama, ini kan dari tumbuhan ya. Nama Latin dari tumbuhan, entah apa nama tumbuhan. Kalau di bahasa pasaran istilahnya, di bahasa orang awamnya. Kemudian berikutnya dari Universitas Brawijaya, relevansi kesetiaan dengan kemampuan berpikir rasional pengikut Habib Rizik ya, ini ya maksudnya. Sebenarnya ini kalau menurut saya kurang santun ya, kurang beradab sebenarnya kalau menyebutnya Rizik Syihab tanpa Habib gitu. Jadi ini mungkin apa subjektif sekali ya. Jadi masing-masing orang punya ininya. Mungkin ada yang menganggap kalau menyebut tanpa Habib Rizik Syihab itu biasa-biasa saja, tapi kalau menurut pribadi saya itu tidak berini ya. Jadi saya mohon maaf ini tadi saya tidak sengaja mengambil judul ini, walaupun saya berkomentar bahwa yang membuat judul ini kurang bagus gitu ya. Harusnya dia menyebut lengkap Habib Rizik Syihab gitu, karena itu menandakan bahwa yang bersangkutan beradab terhadap dzurriyyatnya Rasulullah gitu deh. Baik, kita terus lagi ya. Terkait dengan itu saya tidak mau bahas lebih detail, terwati namanya coba deh tulisannya base data collecting system. Jadi sistem yang berbasis Android untuk melakukan pengumpulan data ya. Dan pengumpulan data itu kata lainnya data mining gitu deh, collecting system, data collecting system. Nah, itu data mining kurang lebih ya. Nah, itu juga dilakukan di sini. Ini entah seperti apa. Jadi mereka menyebutnya kartu. Jelaskan kalau misalnya ya, aplikasi dan karakter ada di kertas itu kemudian bisa bermakna macam-macam gitu ya. Oh, ternyata ini artinya apa gitu. Bisa jadi ini katanya menjadi sarana evaluasi pendidikan yang efektif. Jadi tidak perlu dibaca oleh kita, tapi oleh sistem gitu. Kurang lebih seperti itu ya. Mungkin yang dimaksud dari aplikasi yang dibuat di sini. Baik, kita lanjut lagi nih masih dari UGM. Ini PKMPM ya. Jadi ini pengabdian pada masyarakat. Digitalisasi berbasis sistem informasi geografis pada data kependudukan untuk menyambut pariwisata tangguh dan integratif di dusun Kaliurang Timur, Yogyakarta. Nah, ini kan dia spesifik ya, hanya di dusun Kaliurang Timur, Yogyakarta. Nanti ada Kaliurang Barat, mungkin ada Kaliurang Utara, ada Kaliurang Selatan dan lain-lain. Jadi kalau misalkan mungkin dia sudah punya sistemnya ya, kan GIS itu kan sudah banyak, geografis information system GIS itu ya. Jadi dia akan mencoba membuat peta, kemudian nanti peta itu diimplementasikan di daerah sini, kemudian nanti kalau orang klik beberapa informasi di petanya itu ini ada warung di sini, oh ini ada pom bensin di sini, oh ini ada hotel di sini, oh ini ada losmen atau apa gitu ya, tempat penginapan di posisi mana. Nah, itu yang dimaksud di sini. Jadi kalau misalkan orang mau ke sana itu tinggal mengakses nanti entah ke webnya ya, web dari dusun Kaliurang Timur ini, kemudian nanti bisa jadi itu dimasukkan di dinas pariwisata ya. Jadi kalau kita ketik dusun Kaliurang Timur Jogja, nanti muncul peta geografisnya yang bisa kita klik-klik posisi hotel di mana, posisi tempat wisatanya, misalkan ada gua atau ada air terjun atau apa di daerah situ, dengan mudah dengan kita mengakses sistem informasi geografisnya tadi. Bisa terbayangkan tidak ini Raisa dan kawan-kawan atau Ricci? Yang nomor ini ya, nomor 2593 ini. Halo Raisa atau Ricci atau Rina? Oh, pada tidur?
Atau lagi ngantuk? Rizky? Gimana, Ricci? Mau tanya Pak, untuk Oke. pendanaan PKM ini apakah terikat dengan undang-undang? Maksudnya mau diulangi? Pendanaan PKM ini kan apakah judulnya yang kita ajukan itu terikat dengan memberikan dana? Terikat dengan? Mohon Yang maaf. memberikan dana. Oh, yang memberikan dana ya? Iya. Baik, ini karena dananya kan dari APBN, dari pemerintah lewat Kemdikbud, lewat kemudian lewat Belmau kalau tidak salah ya, Direktorat Jenderal Kemahasiswaan dari Kemdikbud. Itu nanti kan dia ada kontrak, tapi kontraknya bukan dengan mahasiswa biasanya. Kontraknya dengan kepala, bisa jadi dengan ketua STIMIK langsung, tapi biasanya dengan kepala lembaga penelitian ya. Kalau di tempat kita kan ada Pak Bahar tuh, kepala lembaga penelitian atau Puslitbanknya. Nah, itu nanti akan tanda tangan dengan LL-Dikti. LL-Dikti itu lembaga layanan pendidikan tinggi swasta di tempat kita ya, di Kalimantan sini. Itu tempatnya ada di Jalan Adi Aksa, tidak terlalu jauh dari kampus, mungkin sekitar 1 kilo dari kampus TIMIK Banjarbaru Sultan Adam sini. Nah, itu tanda tangan dengan situ. Jadi kalau misalkan diumumkan didanai sekian juta gitu ya dananya, maka biasanya bisa jadi sebulan atau 2 bulan setelah penandatanganan kontrak antara kampus dengan LL-Dikti, itu dananya dicairkan ke kampus, kemudian nanti kampus ke Puslitbank, kemudian nanti ke mahasiswa. Jadi biasanya dananya saya tidak tahu persis apakah dicairkan 100%, biasanya sih bertahap 70%, kemudian nanti 30%-nya setelah laporan akhirnya dipenuhi seperti itu. Jadi ya memang ada kontrak gitu ya, ada antara mahasiswa atau kelompok mahasiswa dengan kampus, dalam hal ini Puslit, nanti Puslit dengan LL-Dikti dengan Kemdikbud seperti itu. Jadi berjenjang. Tapi kalau misalkan bisa jadi Puslit tidak membuat kontrak secara khusus ya ke mahasiswa, mungkin hanya perjanjian biasa saja bahwa mahasiswa menyatakan akan menggunakan dana yang diberikan itu sebaik-baiknya atau sesuai dengan usulan RAB yang diberikan sebelumnya gitu, kurang lebih ya. Biasanya kalau misalkan diusulkan kan 10 juta tuh. Misalkan yang seperti yang sekarang didanai 9.500.000. Nah, berarti harus nanti ada revisi yang diminta oleh Dikti atau Kemdikbud lewat sistemnya, sehingga nanti yang diusulkan itu sesuai dengan yang didanakan. Jadi kalau misalkan kita awalnya mengusulkan 10 juta didanai 9 juta, berarti kita harus revisi. Ada hal-hal yang kita harus kurangi dari apa yang sudah kita usulkan seperti itu. Nah, kalau yang ini kan ada yang nomor 2593 ya. Tadi yang kita barusan bahas itu kebetulan didanai full 10 juta. Kira-kira itu ya jawabannya. Baik Pak. Oke, kita lanjut lagi. Mungkin ada lagi? Baik, kita lanjut lagi ya. Ini sebentar waktu kita sebentar lagi. 2 menit. Ini dari UGM juga. Analisis dinamika garis pantai Pulau Jawa menggunakan big data pengendaraan jauh dengan aktivitas buatan. Ini yang saya katakan di awal tadi, ini sudah menyinggung atau mengolaborasikan banyak bagiannya, tidak hanya di data mining saja, tapi di AI-nya juga atau kecerdasan buatannya juga masuk. Kemudian di big data analisisnya juga dilakukan proses kolaborasi di situ. Jadi ini yang dilakukan oleh mahasiswa-mahasiswa zaman sekarang di luar sana ya. Tapi tidak menutup kemungkinan nanti kawan-kawan yang sekarang sudah mengambil mata kuliah ini dan sudah dapat masukan atau gambaran terkait dengan apa yang sudah diteliti oleh orang di luar sana, trennya seperti apa, itu juga bisa membuat hal yang serupa atau bahkan lebih baik gitu ya. Jadi tidak menutup kemungkinan kita bisa lebih baik nanti dari kawan-kawan yang dari UGM, dari ITS, dari ITB, itu dari kawan-kawan di luar sana tadi ya. Baik, ini sebentar. Ada lagi ya, pemanfaatan data satelit ini sama ya seperti tadi ya. Ini di wilayah Kars itu apa ya? Gunung Kidul ya, mungkin Bukit Batu atau Bukit Pasir atau apa ya, nanti saya mohon diberi masukan. Wilayah Kars Gunung Kidul atau memang itu suatu kecamatan atau apa ya. Baik, kita lanjut dulu karena waktu kita terbatas.
Ini yang terakhir ya, dari kartu elektronik, satu kartu untuk nanti berjuta layanan. Nah, kira-kira itu ya gambaran dari penelitian, tren penelitian yang di luar sana, baik itu yang penelitian dari peneliti non mahasiswa ataupun yang tadi dari mahasiswa ya, karena ini di mata kuliah, jadi saya harus mencontohkan yang memang betul-betul diambil oleh mahasiswa. Nanti mohon dibaca lagi ini panduannya, saya coba berikan dulu linknya nanti untuk bisa diunduh, kemudian nanti bisa dipelajari, dibaca dulu ya sambil baca-baca, sambil bersantai di rumah gitu, kira-kira oh saya sambil menyelam minum air gitu ya, sambil mengusulkan PKM, sambil juga mengusulkan skripsinya nantinya. Baik, saya kira itu. Kalau ada pertanyaan bisa diajukan nanti via ini ya, chat WA di grup kita, karena waktu kita terbatas dan sudah lewat ini, mohon maaf. Dan sekali lagi kalau ada kata-kata yang salah ataupun informasi yang mungkin tidak pas bisa dikoreksi. Nanti materinya kalau LMS-nya sudah jalan bisa diunduh dari situ. Kemudian kalau terkait dengan rekaman ini bisa diunduh di 2 channel itu. Silakan dipantau saja di Budi Rahmani atau Budi Rahmani.com channelnya ya. Kemudian mudah-mudahan kita nanti bisa bertemu lagi di pertemuan berikutnya dalam kesempatan dalam kondisi yang sehat walafiat. Saya akhiri dengan kata wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Sama-sama.